Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subahul Roni, kelas 1D, jurusan Tarbiyah PAI khusus, Universitas Sarifuddin, Kota Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pada waktu ini saya akan memaparkan uraian materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu tentang masa pemerintahan Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu perilaku kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum agama Islam datang ke bangsa Arab yang tidak pernah menjadi pembicaraan bangsa lain serta tidak pula dikenal. Kemudian Nabi Muhammad SAW diutus di dunia ini sebagai rahmat bagi sekalian alam yang dapat menguat dunia baru peradaban umat manusia, tidak bersifat dogmatis ajarannya, melainkan dapat dijabarkan oleh seluruh umat manusia di dunia yang meliputi segala aspek kehidupannya. Dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, Nabi Muhammad SAW telah berhasil menempatkan umat manusia pada posisi yang mulia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Al-ayah, yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Kisah surat Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya, kesuksesan Rasulullah lebih banyak karena kepemimpinannya yang berhasil menanamkan keimanan, ketakwaan, kesetiaan, dan semangat juang untuk membela kebenaran dan mempertahankan hak selain beroleh bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diangkat menjadi Rasul, terkenal lemah lembut, namun penuh daya vitalitas dan berakhlak mulia, jujur dan tidak mementingkan diri sendiri atau sukunya. Sejak muda Nabi Muhammad SAW telah mendapat julukan Alamin karena kejujurannya, dan karena kejujurannya pula maka beliau mendapat kepercayaan dari Siti Khadijah dan kemudian menjadi istri dan pendukungnya. Karakter Rasulullah SAW yang tahan uji, tangguh, ulet, dan sederhana, dan bersemangat baja walaupun tidak dilahirkan sudah dalam keadaan yatim dan terlahir dari kalangan suku yang terkemuka dan cucu dari pimpinan suku Quraisy, namun tidak mau hidup dalam keadaan manja dan menggantungkan hidupnya pada belas kasih orang lain. Sistem dakwah Nabi Muhammad yang menggunakan metode imbauan yang diwarnai oleh hikmat kebijaksanaan Nabi dalam menyeru manusia agar beriman, berbuat yang patut, dan mencegah kemungkaran sedikit pun tidak ada unsur paksaan. Musuhnya diberikan amnesti dan dihormati, tidak ada balas dendam. Tujuan perjuangan Nabi itu jelas menuju ke arah dan menegakkan keadilan dan kebenaran serta menghancurkan hal-hal yang batil tanpa pamrih kepada harta, kekuasaan, kemuliaan duniawi. Tapi Muhammad SAW menolak tawaran pemuka Quraisy jahiliyah untuk menekar gerak perjuangannya dengan harta, tahta, dan keluarga. Katalah ketika Nabi Muhammad SAW menduduki jabatan sebagai pemimpin umat yang mempunyai kekuasaan, beliau tidak menggunakan harta benda baitul mal untuk menumpuk kekayaan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota keluarganya. Tapi Muhammad SAW tetap bekerja untuk keluarganya. Bahkan beliau masih berusaha mencari nafkah untuk menunjang keperluan hidupnya sehari-hari. Nabi SAW tidak bersikap
nepotis dan berusaha membentuk dinasti. Sikap pengorbanan yang tanpa pamrih ini melahirkan keyakinan di kalangan pengikut. Orang-orang yang dipimpinnya akan kebenaran, kejujuran, cita-cita perjuangan yang diimbannya. Tutur sapanya, lemah lembutnya, senyum manisnya tidak berbeda antara satu dengan yang lain, antara yang kaya dan yang miskin. Nabi Muhammad SAW dalam menggerakkan orang berbuat tidak hanya memberikan perintah, namun beliau sendiri ikut terjun, memberikan contoh, dan selalu mendahulukan kepentingan dan keselamatan pengikut dan anak buah, serta memberi kebebasan dalam berkreasi dan berpendapat. Nabi bukan tipe pemimpin autokratis dan militaritis selain wewenang kerasulan yang hanya diperuntukkan bagi dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipe kepemimpinan karismatik dan demokratis Nabi Muhammad SAW memang untuk orang yang terpilih ditugaskan sebagai Rasulullah. Karena itu kepadanya dikaruniai karisma yang bukan saja memikat tapi juga memukau, gerak dan langkahnya terlihat indah. Tutur katanya menggetarkan hati, namun terasa sejuk. Kekuatan karismatik yang beliau peroleh bukanlah kewibawaan semu, tetapi kewibawaan murni yang lahir dari kebenaran dan kemurnian misi yang diembannya. Kepatuhan orang kepadanya adalah karena suruhan dan larangannya objektif dan rasional, semuanya bisa dicerna dan diterima akal sehat oleh seluruh kaum dan sahabat-sahabat. Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat fatona, pintar dan jenius. Di samping sifat ada lagi sifat yang amanah, sifat tabligh dan siddiq. Dapat diduga bahwa beliau sesungguhnya tahu tentang keputusan yang terbaik dari yang terbaik. Namun beliau adalah orang yang demokrat, menjunjung tinggi pendapat orang banyak melalui lembaga permusyawaratan. Sifat demokratis kepemimpinan Nabi ini ditunjukkan pula oleh sikap beliau terbuka terhadap kritik dan mendengar pendapat dan saran dari orang lain. Selanjutnya, beliau tidak menunjuk atau mewasiatkan salah seorang di antara sahabat untuk menjadi putra mahkota. Siapa yang menjadi pengganti beliau sebagai pemimpin umat dan negara yang beliau bangun setelah beliau tiada, diserahkan sepenuhnya pada kehendak umatnya sendiri. Menurut ajaran Islam, politik tidak dipisahkan dari agama, namun tidaklah benar mengagamakan politik atau mempolitikan agama. Pesan Nabi Muhammad SAW di waktu beliau masih memimpin umat Islam, yaitu menurut ajaran Islam apa yang telah disampaikan, politik tidak dipisahkan dari agama, namun tidaklah benar mengagamakan politik atau mempolitikan agama. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong kaum kufar Quraisy menentang Islam. 1. Persaingan berebut kekuasaan. 2. Penyamaan hak antara kaum bangsawan dan kaum hamba sahaya. Yang 3 yaitu taklid pada nenek moyang. 4. Takut rugi dalam perniagaan. Semua itu merugikan dari pihak kafir Quraisy. Sedangkan akhlak yang mulia dan terpuji menurut ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu 1. Berani dalam segala hal yang positif. 2. Adil dalam memutuskan suatu keputusan. 3. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. 4. Bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. 5. Pemurah dan suka memaafkan kesalahan orang lain. 6. Ikhlas dalam melakukan pekerjaan dan beribadah. 7. Jujur dan benar dalam setiap ucapan dan perbuatan. 8. Dapat dipercaya. 9. Dapat menghadapi obat. Yang selanjutnya yaitu pemerintahan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu setelah Nabi Muhammad SAW wafat, digantikan oleh sahabat Umar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang digelari As-Siddiq, yaitu dapat dipercaya. Segala macam pemerintahan Khulafaur Rasyidin, sahabat
Abu Bakar yang telah meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW, telah terus diperjuangkan, tongkat kepemimpinan dilanjutkan untuk menegakkan syariat-syariat Islam menurut hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu setelah Khalifah Abu Bakar wafat digantikan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yaitu pengembangan Islam semakin lama semakin meningkat, pemperluasan wilayah mulai dari yang satu menuju ke daerah yang lainnya. Islam semakin kuat, Islam semakin kokoh, Islam semakin jaya, dan Islam semakin ditakuti oleh negara-negara di sekitarnya. Sampai-sampai saking luas penaklukan dari Umar bin Khattab, beliau terkenal dengan singanya padang pasir. Setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat digantikan oleh sahabat Khalifah Utsman bin Affan yang sangat kaya, yang sangat pintar, cerdas, tapi dermawan. Beliau memang punya banyak harta, tapi semua hartanya diamalkan untuk perjuangan menegakkan agama Islam. Dalam masa perjuangan penegakan dan kekhalifahan sahabat Utsman bin Affan, muncullah banyak pemberontakan dan lain sebagainya, gesekan dalam tubuh agama Islam dan pemerintahan dalam agama Islam di masa Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya setelah Khalifah Utsman bin Affan dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu menantu Rasulullah SAW, yaitu suami dari Sayyidina Siti Fatimah. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang dijuluki Karomah wajah yang saya pahami yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib seorang khalifah yang sangat mampu dan mumpuni. Yang satu, inti dari karma wajah yaitu satu, tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kecil diajak oleh Rasulullah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti ajaran tauhid. Yang kedua, tidak pernah melihat kemaluan sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga, sahabat Ali bin Abi Thalib yaitu ahli ilmu yang sangat cerdas dan elok parasnya, sangat ganteng dan sangat luar biasa, yaitu dan disebut juga dengan babul ilmu. Apa-apa yang disampaikan dari Rasulullah SAW, kalau kamu dari sahabatku tidak mengerti apa itu tentang sebuah ilmu, tanyalah saudaraku yaitu Ali bin Abi Thalib, karena saudaraku Ali bin Abi Thalib adalah seorang babul ilmu, segala pintu dari sebuah ilmu. Demikian pemaparan dari saya yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ila akhirih wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.